Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di video ini kami akan membahas materi mengenai Current Strategies Management Issues untuk memenuhi tugas UTS Prinsip Manajemen. Mari kita simak video penjelasan dari kelompok kami. Apa saja sih masalah manajemen strategi saat ini? Nah, di dalam video kali ini, kami akan membahas 3 masalah termasuk kebutuhan kepemimpinan strategis, kebutuhan akan fleksibilitas strategis, dan bagaimana manajer merancang strategi untuk menekan bisnis elektronik, layanan kepada pelanggan, dan juga inovasi. Yang pertama, kebutuhan kepemimpinan strategis. Strategi organisasi biasanya dikembangkan dan diawasi oleh manajer puncaknya. Manajer puncak organisasi biasanya adalah CEO atau kepala eksekutif. CEO biasanya bekerja dengan tim manajemen puncak yang mencakup eksekutif atau manajer senior lain seperti COO, yaitu eksekutif senior yang bertugas mengawasi fungsi administrasi dan operasional sehari-hari dalam bisnis. Ada juga CFO, yaitu pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. Ada juga CIO, yaitu eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab terhadap manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi informasi perusahaan. Selain COO, CFO, dan CIO, juga bekerja sama dengan individu lain yang mungkin memiliki jabatan. Peran CEO dalam manajemen strategi yaitu termasuk menjadi kepala ahli strategi, arsitek struktural, dan pengembang sistem informasi atau kontrol organisasi. Adapun peran lain dari kepala eksekutif yaitu pembuat keputusan kunci, pemimpin visioner, aktor politik, pemantau dan penafsir perubahan lingkungan, juga sebagai perancang strategi. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh manajer puncak adalah sebagai pemimpin strategis. Manajer puncak organisasi harus memberikan kepemimpinan strategis yang efektif, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi lingkungan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain dalam organisasi untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang layak dan berharga bagi organisasi. Ada beberapa dimensi kunci yang telah diidentifikasi agar manajer puncak dapat memberikan kepemimpinan strategis yang efektif. Dimensi ini termasuk menentukan tujuan atau visi organisasi, mengeksploitasi dan memelihara inti organisasi kompetensi, mengembangkan sumber daya manusia organisasi, menciptakan dan memelihara hubungan organisasi, membingkai kembali pandangan yang ada dengan mengajukan pertanyaan tajam dan mempertanyakan asumsi, menekan keputusan dan praktik organisasi yang etis, dan yang terakhir, menetapkan kontrol organisasi yang seimbang secara tepat. Yang kedua, kebutuhan fleksibilitas strategis. Tidak ada jaminan bahwa strategi yang telah dibuat itu akan berjalan dengan lancar atau berhasil. Seperti halnya dengan sebuah eksperimen, pastinya melewati sebuah proses kegagalan atau kesalahan yang perlu dievaluasi kembali. Begitupun organisasi di dalam menghadapi persaingan global. Dibutuhkan adanya fleksibilitas strategis, yaitu kemampuan untuk mengenali perubahan eksternal yang besar untuk mengikat sumber daya dengan cepat, dan hal untuk mengenali keputusan strategis tidak berhasil. Hal tersebut tentunya supaya organisasi dengan cepat merespon apakah strategi yang telah dijalankan sudah berhasil atau belum. Ada 8 saran untuk mengembangkan fleksibilitas strategis. 1. Dorong persatuan kepemimpinan dengan memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Kedua, jaga sumber daya tetap mengalir dan pindahkan sesuai keadaan. Ketiga, memiliki pola pikir yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami isu dan tantangan. Keempat, ketahui apa yang terjadi dengan strategi yang saat ini digunakan dengan memantau dan hasil pengukuran. Kelima, mendorong karyawan untuk terbuka dalam mengungkapkan dan berbagi informasi negatif. Keenam, dapatkan ide dan perspektif baru dari luar organisasi. Ketujuh, memiliki banyak alternatif saat membuat keputusan strategis. Dan yang terakhir, belajar dari kesalahan.
Ada 3 strategi organisasi penting untuk lingkungan saat ini. Strategi e-bisnis, strategi pelayanan pelanggan, dan strategi inovasi. Yang pertama, strategi e-bisnis. Manajer menggunakan strategi e-bisnis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pemimpin biaya dapat menggunakan e-bisnis untuk menurunkan biaya dengan berbagai cara, misalnya menggunakan penawaran online dan pemrosesan pesanan untuk menghilangkan kebutuhan akan panggilan penjualan dan untuk mengurangi biaya tenaga penjualan. Dapat menggunakan sistem kontrol inventaris berbasis web yang mengurangi biaya penyimpanan, atau mungkin menggunakan pengujian dan evaluasi online pelamar kerja. Seorang pembeda perlu menawarkan produk atau layanan yang dianggap dan dihargai oleh pelanggan sebagai unik. Misalnya, menggunakan sistem pengetahuan berbasis internet untuk mempersingkat waktu respon pelanggan, memberikan respon online yang cepat untuk permintaan layanan, atau mengotomatiskan sistem pembelian dan pembayaran sehingga pelanggan memiliki laporan status terperinci dan riwayat pembelian. Yang kedua, ada strategi pelayanan pelanggan. Strategi layanan pelanggan yang penting adalah memberikan pelanggan apa yang mereka inginkan, yang merupakan aspek utama dari strategi pemasaran organisasi secara keseluruhan. Memiliki sistem komunikasi pelanggan yang efektif merupakan strategi layanan pelanggan yang penting. Manajer harus tahu apa yang terjadi dengan pelanggan. Mereka perlu mencari tahu apa yang disukai dan tidak disukai pelanggan, tentang pertemuan pembelian mereka dari interaksi mereka dengan karyawan, sehingga pengalaman mereka dengan produk atau layanan yang sebenarnya. Penting juga untuk memberikan pelanggan jika ada sesuatu yang terjadi dengan perusahaan yang dapat memengaruhi keputusan pembelian di masa mendatang. Terakhir, budaya organisasi penting untuk menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik. Dan yang terakhir ada strategi inovasi. Strategi inovasi pada dasarnya hanya berfokus pada produk terobosan radikal. Mereka dapat mencakup penerapan teknologi yang ada untuk penggunaan baru. Strategi inovasi harus mencerminkan filosofi inovasi yang dibentuk oleh 2 keputusan strategis, yaitu penekanan inovasi dan waktu inovasi. Di sini ada beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan strategi inovasi. Di antaranya ada perusahaan Apple menerapkan strategi inovasi dengan mengeluarkan produk gadget yang canggih seperti iPhone, iPad dengan berbagai macam warna yang tidak dimiliki perusahaan gadget lainnya untuk menciptakan daya tarik konsumen. Selanjutnya ada perusahaan Google menerapkan strategi inovasi dengan membuat fitur-fitur canggih seperti Google Classroom untuk memfasilitasi anak sekolah mengumpulkan tugas yang diberikan gurunya. Selanjutnya ada perusahaan restoran cepat saji KFC selalu berinovasi menciptakan menu produk makanan yang bervariasi untuk mempertahankan dan dapat bersaing dengan perusahaan restoran cepat saji lainnya. Kesimpulannya, manajemen strategi adalah cara terbaik untuk mencapai beberapa sasaran. Untuk menentukan mana yang terbaik tersebut akan tergantung dari kriteria yang digunakan, sedangkan taktik adalah pilihan-pilihan yang dimiliki dalam mengimplementasikan sebuah strategi. Pilihan-pilihan manajemen strategi ini akan bekerja atau tidak bekerja tergantung dari kriteria yang digunakan, dan pilihan-pilihan tersebut adalah yang berlangsung lama. Tidak mudah diubah dan mencakup situasi yang sudah terstruktur. Tujuan manajemen strategi pada umumnya didefinisikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka panjang, seperti bertahan hidup, keamanan, dan memaksimalkan profit. Sasaran lebih nyata yaitu pencapaian hal-hal yang penting untuk mencapai tujuan. Mencapai sasaran akan lebih mendekatkan pada tujuan. Sasaran pada umumnya lebih spesifik dan harus dapat diukur dan biasanya mencakup kerangka target dan waktu. Manajemen strategi juga merupakan himpunan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang sesuatu organisasi. Manajemen strategi sebagai bidang studi mencakup perhatian yang integratif.
mengenai kebijakan organisasi publik dengan penekanan yang lebih berat kepada lingkungan dan strategi. Bagaimana pemaparan materi dari kami? Dapat diterima dengan mudah? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya teman-teman. Mungkin dicukupkan untuk materi kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah!